أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاولي من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita nanti kedatangan, ya maksudnya kita akan diisi, insya Allah akan ada dua guru, yaitu yang kedua yaitu tadi sudah saya sebutkan, yaitu Ustadz Imam Wahyu Diasaki. Untuk selanjutnya kita ikuti kajian yang insya Allah pada pagi hari ini kita mengambil tema relevansi doktrin dan dogma dalam ketauhidan. Untuk itu akan dibahas tuntas oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Rahim Hasan SGMA. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، Hadratul Muhtaramin, para ulama, para asatidz yang saya hormati, wabil khusus guru kita yang hadir saat ini, Ustaz Muhammad Rafiq, Ustaz Ahmad Zarkashi, juga yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Arafah, Ustaz Ahmad Haji Wiguna. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Juga Ketua DKM Shola Al-Muttaqin, Bapak Agus, ini kayaknya sukmanya belum lengkap ini. Bapak Agus yang saya hormati, Ustaz Mahmud yang senantiasa setia untuk membaca salawat Nabi, luar biasa. Yang saya hormati para ketua-ketua masjid dan musalla yang tergabung di dalam Majelis Ta'lim Arafah, dan seluruh jamaah bapak, saudara-saudara yang insyaallah semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita pagi ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi enggak bablas kita, masih balik lagi roh kita, dibalikin lagi oleh Allah. Alhamdulillah. Iman dan Islam kita masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensyukuri nikmat iman dan Islam? Pagi ini kita buktikan syukur kita dengan kita mengkaji iman kita melalui satu tema yang sangat menarik dan sangat berat buat saya. Relevansi doktrin dan dogma dalam ketauhidan. Jamaah yang saya hormati, kita hamba Allah yang beriman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan prinsip-prinsip iman yang lainnya yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Itulah sebenarnya makna doktrin, yang dimana rukun iman sudah kita yakini, dan Al-Quran mengandung 3 prinsip kehidupan, prinsip atau prinsip dasar yang kita pedomani untuk mengantarkan kita hidup bahagia, yaitu akidah yang harus kita yakini, kita imani, akidah, kemudian syariat dan akhlak. Doktrin ketauhidan inilah yang kemudian dijabarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tauhid.
Al-Quran mengandung akidah, menjelaskan tentang keimanan. Yang keimanan ini harus kita mantapkan. Selamat datang guru kita, Ustaz Kiai Haji Dr. Andes Haji Imam Mahyudi. Silakan, ya. Fadhal. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya, Kiai. Jadi doktrin ketauhidan inilah yang kita mesti tanamkan di dalam hati kita, dalam diri kita melalui ilmu-ilmu yang harus kita ketahui, ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu bagaimana kita mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam prinsip-prinsip keimanan kita mesti mengikuti prinsip ketauhidan ala ahli sunnah wal jamaah, yang sudah diletakkan prinsip-prinsipnya oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Di dalam kita menetapkan keimanan dan keyakinan inilah kita harus landaskan dengan akal. Jadi bukan semata-mata dogma yang kita yakini yang kemudian tanpa landasan berpikir yang rasional, bukan. Islam adalah agama yang rasional, baik dalam hal akidah, syariah maupun akhlak. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan dan berfirman, dan di akhir-akhir ayat banyak sekali Allah menyebutkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Jadi prinsip tauhid atau juga doktrin dalam ketauhidan kita mesti kita landasi dengan akal. Tetapi tidak semua yang kita imani bisa kita rasionalisasi. Artinya bisa saja bahwa yang kita imani itu kita tidak sampai, akal kita tidak sampai. Yang sebetulnya semuanya itu pasti masuk akal. Hanya saja akal kita yang tidak sampai. Kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya. Semuanya kita harus landaskan kepada doktrin dan juga dogma, tetapi ada yang memang kita bisa nalar dengan akal kita. Oleh sebab itu, supaya prinsip tauhid ini bisa diterima oleh semuanya, oleh para ahli filsafat, pokoknya oleh semua orang lah, baik yang sudah masuk Islam atau non Muslim, maka kemudian ulama menetapkan prinsip tauhid, terutama iman kepada Allah dengan sifat 50 ya, atau sifat 20, sifat wajib yang 20. Kalau ditambah dengan sifat Rasul maka 50.
Nah, sifat 20 ini adalah sifat yang memang dirumuskan oleh para ulama, untuk supaya kita bisa menalar, bisa merasionalisasi siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang sudah saya jelaskan di Bina Ummah kemarin ya, wujud, qidam, baqa. Nah itu. Yang ini pada anak-anak kita biasanya ada yang guru itu mau mengajarkan wujud qidam baqa, ada yang tidak mau mengajarkan. Nah, sebetulnya wujud qidam baqa ini adalah itu prinsip doktrin dan dogma yang doktrin kita memahami, mengenal siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ mukhalafatul hawadisi, satu prinsip keimanan yang luar biasa, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatul hawadisi. Kalau di dalam Asmaul Husna tidak ada itu ya. Ada enggak? Mukhalafatul hawadisi, enggak ada. Itu prinsip yang ketawahidan yang mesti kita doktrin kepada anak-anak kita. Bagaimana memahami bahwa Allah itu adalah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang disebut ayat tentang sifat Allah yang mutasyabih. Bagaimana kita meyakini Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Di atas arsy istawa, Allah bertempat. Bagaimana Allah bertempat di atas arsy? Ini kita mesti memahami, dan kita bisa pahami secara akal kita sebetulnya, tetapi tidak semua akal kita menjangkau tentang bagaimana Allah bersemayam di atas arsy. Apakah Al-Quran tidak masuk akal? Masuk akal Al-Quran. Oleh sebab itu Imam Malik bin Anas mengatakan bahwa al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Bahwa bertempat itu atau menempat itu sudah kita maklumi, sudah kita pahami. Yang namanya menempat ya menempat, bertempat, istawa. Tetapi cara bertempatnya Allah seperti apa, itulah majhul. Kita semua tidak tahu. Nah, banyak bertanya tentang itu, disebut oleh Imam Malik itu bid'ah. Ya, maka kenapa bid'ah? Karena tentang zat Allah ini ya hal yang gaib yang kita yakini. Di dalam hadis disebutkan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah.
Banyak berfikirlah kita kalau kita ingin mengenal Allah. Berfikir di dalam alam semesta ini. Berfikir tentang makhluk Allah. Kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita hendaknya mengkaji tentang makhluk Allah. Mulai dari diri kita. Kita kaji diri kita secara zahir, anatomi tubuh kita kaji, dan juga kita kaji batin kita secara fisik jasmani, kita kaji, dan secara rohani kita kaji kalau kita ingin mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga memerintahkan kita agar kita mengenal Allah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. Apakah mereka atau kita semua tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan unta, ilal ibidi kaifa khuliqat, dan kita melihat, mengkaji bagaimana langit ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak melihat langit, tahu langit kan? Di mana langit? Tapi kita percaya ada langit ya. Taunya kita langit-langit rumah yang kita lihat. Tapi Allah ciptakan langit. Berapa langit? Ada 7 ya. Bumi ada berapa lapis? Ada 7. Langit ada 7. Bumi ada 7 lapis juga. Itlahun, Allah ciptakan bumi ini 7 lapis juga. Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa berapa lama? Allah ciptakan langit dan bumi berapa lama? Berapa lama Allah ciptakan langit dan bumi? Berapa masa? 6 masa. Sittati ayyam, 6 hari ya. Yang 6 hari itu bisa diartikan 6 masa. Kok lama amat? Kenapa enggak kun? Fayakun. Kun. Fayakun. Kan mestinya Allah bisa menciptakan dalam waktu sekejap. Kun. Enggak sampai terbit matahari. Kalau siapa? Bikin Roro Jonggrang, Candi Bandung Bondowoso. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dan seisinya ini 6 masa untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita mesti menciptakan, membuat, melakukan sesuatu itu mesti teliti, hati-hati, dan ya hati-hati, jangan tergesa-gesa. At-ta'anni itulah pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Allah ciptakan langit 7 lapis itu dalam berapa lama? Allah ciptakan langit saja itu berapa lama?
dua hari. Ciptakan bumi berapa? 2 hari. Tapi ditambah 4 hari dengan isinya. Sehingga 4 sama 2 menjadi 6. Kita semuanya mesti harus mengkaji dengan keimanan itu, karena mantapnya iman kita mesti dilandasi dengan ilmu. Maka kita mengkaji tentang ilmu fisika atau ilmu biologi, di mana ilmu-ilmu ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang dengan ilmu itulah, kalau kita kaji secara mendalam, kita akan mengenal siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti mengenal ilmu biologi atau pertanian. Di dalam Al-Quran disebutkan juga. Ilmu kedokteran juga disebutkan, atau tentang isyarat-isyarat ilmu kedokteran, bukan kedokteran yang lengkap tentunya. Allah sebutkan, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Jadi supaya memantapkan iman kita, ketauhidan kita melalui prinsip-prinsip doktrin yang kita tanamkan di dalam hati kita, yang tujuannya dengan prinsip tauhid yang mantap, maka akan menjadi landasan yang kuat di dalam syariat kita. Kalau tauhidnya kuat, maka insya Allah syariatnya kuat. Allah katakan, wa fil ardi qita'un mutajawirat, dan di dalam bumi itu ada penggalan-penggalan, qita'un, bagian-bagian. Kita punya kebun, ada satu bagian-bagian kebun yang berjajar, berdampingan, mutajawirat, wa jannatum min a'nab, dan juga ada kebun-kebun anggur, wa nakhil, dan juga ada kurma, sinwan wa ghairu sinwan. Ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Yang semuanya itu disirami dengan air yang sama. Yusqa bima'in wahid, disiram dengan air yang sama. Kita punya kebun, pasti kita sirami airnya sama kan? Airnya sama, air hujan, kita sirami air dari sungai juga sama airnya. Ada kebun, di situ ada mangga yang bisa jadi sama jenis mangganya. Ada juga yang berbeda. Ada mangga, ada apa lagi? Duren, ada rambutan. Tapi rasanya bisa berbeda-beda. Padahal disirami dengan air yang sama.
Nah, itu Allah mengajak kepada kita di surat Ar-Ra'd itu. Ayatnya berapa? Ayatnya cari sendiri. Ya. Yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Dan saya lebihkan sebagian pohon itu ada yang memiliki buah yang rasanya enak sekali. Apa pohon yang paling enak dan mahal? Durian. Durian ada yang suka, ada yang nggak suka. Durian. Tapi enak tuh durian ya. Apalagi musangking. Satu gini aja udah 1 juta. Durian yang bermacam-macam jenisnya disiram dengan air yang sama, tapi melahirkan buah yang berbeda-beda. Nah, itu di dalam Al-Quran kita diajak oleh Allah untuk berpikir bagaimana ciptaan Allah yang supaya kita ini mengenal siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'd fil ukul. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi pada prinsipnya kita landasi keimanan kita dengan ilmu yang kuat, dan ilmu itu pasti kita kaji dengan akal. Maka ketika Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan, bukan PPT. Kalau PPT apa? Para pencari Tuhan. Nabiullah Ibrahim juga pernah jadi anggota PPT. Ya kan? Ketika melihat bintang, Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Oh, ini Tuhan ini." Ya kan? Tetapi ketika lama-lama kelamaan menghilang bintang, maka Nabi Allah Ibrahim, oh bukan Tuhan, berarti bintang. Ya kan? Ketika melihat rembulan juga begitu. Oh, mungkin ini nih yang namanya Tuhan itu, ini rembulan. Begitu lama kelamaan hilang juga, berarti bukan Tuhan. Dilihatnya lah matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari, kata Nabi Ibrahim, oh ini berarti bintang, berarti Tuhan ini matahari besar. Ini lebih besar daripada bintang dan rembulan. Ya. Tetapi kemudian Nabi Allah Ibrahim memutuskan bahwa ini bukan Tuhan. Nah, jadi Nabi Allah Ibrahim juga berusaha untuk memantapkan imannya dengan apa? Dengan akal juga. Dengan akal. Jadi bukan semata-mata dogma yang dia yakini tanpa berpikir, tidak. Ya, itu mesti dilandasi dengan akal, cuman memang terkadang kita tidak sampai akal kita. Jadi dalam Islam sesungguhnya tidak ada dogma yang kita mengimani, meyakini tanpa kita berpikir, tidak ada sebetulnya. Ada. Semuanya bisa dirasionalisasi, hanya saja akal kita yang tidak sampai. Nah, tetapi jangan sampai kita seperti kaum Mu'tazilah. Yang kaum Mu'tazilah itu kebablasan
bahwa pokoknya mengedepankan akal. Kalau memang ada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang bertentangan dengan akalnya, maka berarti Al-Quran dan Sunnah itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah akalnya. Maka di antara yang bertentangan dengan kaum Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat di surga nanti oleh para penghuni surga. Itu kan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditentang oleh Mu'tazilah dengan menafsirkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bahwa bagi orang-orang yang berbuat baik maka mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, dan mendapatkan bonus wa ziyadah. Ziyadahnya itu adalah ru'yatullahi fil jannah. Jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu di dalam pengajian ini juga kita bisa bermuzakarah, kita bisa bertukar pikiran, bahkan kita bisa juga berdebat untuk kita memverifikasi kebenaran kita, kebenaran yang kita yakini. Jangan kita sindem aja kebenaran itu. Karena kalau kita sindem, kita pendam, ya kan? Kita nggak pernah ungkapkan, kita nggak pernah kita tanyakan di pengajian. Nah, itu bisa juga bahaya. Bisa juga kita tersesat. Kenapa tersesat? Karena malu bertanya sesat di jalan, katanya begitu. Kita nggak pernah nanya di jalan, orang udah ada map. Sudah ada map, nggak pernah nanya. Dulu kan kalau kita mau jalan nanya mulu. Sekarang nggak pernah nanya. Udah percaya, udah yakin sama map. Mau dibawa kemana aja map, udah yakin aja. Bapak dan saudara-saudara, itulah yang sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa menyimak apa yang disampaikan guru kita. Kalau saya kan sudah setiap ini, Kiai. Jadi butuh pencerahan juga kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama duduk bareng bermudzakarah, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan sebatas sependek pengetahuan saya tentang doktrin dan dogma dalam ketauhidan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan tolong dikoreksi, diberikan masukan, dan kita mari sama-sama senantiasa meningkatkan semangat kita untuk mengaji. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adallahu wa iyyakum ajma'in wa nafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsirah. Kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita ikuti mau'izatul hasanah yang akan disampaikan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Imam Wahyudi SAG. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Ciawi, jangan lupa membeli ketupat. Jangan berteman dengan orang yang kagak doyan ngaji. Nanti kalau mati memedinya lompat-lompat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayatihil mutakafirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumiz zahirah min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ada alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Diaminkan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaba fadlik wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar DKM Mushola Al-Muttaqin, para tokoh yang ada di dalamnya, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Yakinlah dari lubuk hati yang paling dalam sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'ziman dan mahabbah kepada beliau-beliau, terutama guru kita yang baru saja memberikan stimulus tentang ketauhidan dalam keilmuan yang beliau sampaikan kepada kita. Al-Mukarram, guru hati saya, ayahanda Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahim Hashmi SKMA. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, diberikan sehat wal afiyah, senantiasa kita bisa bernaung di bawah keilmuannya, amin ya rabbal. Segenap pula pengurus Majlis Ahad Arafah, mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal. Di pagi hari yang penuh makna ini kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takluk hanyalah bagi Allah semata. Dialah Rabb yang sampai saat dan detik ini masih menghamparkan segala aneka macam nikmat, ragam rahmat buat kita semua. Salawat bertabur salam sejahtera abadi, salam manis, salam penuh kehangatan, salam penuh kerinduan kembali kita sampaikan kepada putra Abdullah dan Aminah, jantungnya kota Mekah, intannya kota Madinah. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti kita satu lantai dengan beliau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, tidak berpanjang kalam berlebar ungkapan, cepat gabus lelek lohan. Cepat, bagus, kagak bertele-tele, jamaah udah pada kagak tahan. Dari jam berapa kita kumpul di sini? Jam 5, setengah 5 mungkin sudah ada di sini. Di hati kita mungkin udah ngomong, obat batuk dari rawa bugal, mata ngantuk, pantat rada pegel. Hadirin yang berbahagia, saya hanya melanjutkan kajian tauhid yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Masalah ketauhidan, masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukan menggurui, tapi kita belajar dari kedisiplinan keilmuan saat ini. Saya ambil satu kisah saja. Setuju Pak? Setuju? Ada satu kisah yang sangat menarik, bahkan unik. Kisah ini bisa kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran berharga dalam meraih dan mencapai kehidupan yang sangat singkat ini. Ada
salah seorang ulama generasi tabi'in yang hidup di abad kedua Hijriah. Beliau bernama Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Beliau pernah berguru dengan para sahabat. Sahabat yang menjadi guru beliau adalah yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini Sayyidina Anas bin Malik salah satu 7 dari penghafal hadis yang kurang lebih 2.286 hadis beliau hafal. Kalau kita berapa hadis, Pak? Satu ya, innamal a'malu binniyat, itu doang tuh gacuan kita. Kenapa? Karena beliau penghafal hadis, hidup di zaman Rasul, bahkan menjadi khodamnya Nabi. Selama 10 tahun wajarlah beliau bertatap wajah dengan Rasul. Inilah yang menjadi didikan Anas bin Malik kepada Imam Hasan Al-Basri. Di sela-sela majlis yang mulia, di sela-sela majlis yang sangat luar biasa, terjadilah dialog yang sangat panjang. Bermunculan pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan murid kepada Imam Hasan Al-Basri saat itu. Mungkin kita tarik kesimpulan tidak jauh beda dengan majlis Arafah lah. Ada 2 pertanyaan yang diajukan murid kepada beliau. Yang pertama, wahai Tuan Guru, saya ingin bertanya, saya ingin minta saran darimu sekaligus doa darimu. Kata Imam Hasan, silakan, apa yang kau inginkan dan apa yang kau tanyakan. Begini Tuan Guru, saya dan keluarga saya rasa-rasanya udah bosan hidup dalam segala kemiskinan. Saya dan keluarga saya udah bosan hidup miskin dah. Ada yang bosan hidup miskin, Pak? Ada. Saya dan keluarga saya udah bosan. Rasa-rasanya lengket banget kemiskinan dalam kehidupan kami. Wahai Tuan Guru, doakan saya biar Allah mentakdirkan saya dan keluarga hidup dalam lumbung keberkahan dan mendulang kekayaan. Berikan satu amalan, satu wiridan yang apabila aku baca dan aku amalkan, Allah mentakdirkanku menjadi orang bahagia dari dunia sampai akhirat. Saat itulah Imam Hasan Al-Basri cuma hanya tersenyum lebar. Beliau berpikir sesaat, merenung sejenak, mengambil satu gambaran dan ingin kembali menjawab pertanyaan muridnya. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau singkat, padat, penuh manfaat, sekali lagi menjadi ibrah pelajaran buat diri beliau. Beliau ambil satu jawaban yang singkat, fakulis taufirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, ada lagi yang ngomong, Guru, saya ingin nanya. Oh silakan. Kalau tadi saudara saya bertanya, dia hidup dalam serba kemiskinan, miskin, sangat lengket dalam kehidupannya. Justru saya Guru, saya dan istri saya sehat walafiat, harta kami banyak, harta kami berlimpah ruah, pila berdiri megah. Pernah saya menjadi mantan lurah, hasil jual sawah. Begitu Pak ya. Orang kalau yang ya duitnya banyak Pak, dunianya luar biasa hebat tuh. Orang yang dunianya hebat, kita bisa lihat tuh. Setiap pagi ya di setiap rumahnya ya terdapat banyak kembang, setiap sudut banyak kembang. Sarapan paginya pakai rendang, dicampur makannya buah pakai pisang. Masya Allah tuh. Ya umrohnya setiap tahun berulang-ulang. Mobilnya mobil Kijang. Kira-kira enak gak? Ya, udah gitu matanya bukan mata keranjang, kontrakannya berjajar panjang dari Jati Padang sampai Kemang. Ini gambaran orang yang hidup bahagia nih. Sama, kami hidup bahagia, berlimpah harta Guru. Sedikit pun Allah tidak pernah mengurangi harta saya dalam kebahagiaan rumah tangga saya. Tapi Tuan Guru mohon maaf, saya dan istri saya sehat walafiat. Tapi kenapa sampai saat ini Allah belum memberikan keturunan kepada kami? Tolong Guru,
berikan satu amalan yang apabila aku amalkan, Allah akan memberikan keturunan yang banyak dalam kehidupan kami. Alhamdulillah. Berapa pertanyaan, Pak? 2 aja dah. Ya, insya Allah jam 6 selesai. Ini sangat unik dan menarik. Orang-orang yang hadir saat itu bertanda tanya besar. Tengok kanan, tengok kiri. Kenapa? Pertanyaan yang sama, pertanyaan yang berbeda ya. Pertanyaan yang berbeda namun mempunyai jawaban yang sama. Lantas ada salah seorang murid saking keheranannya bertanya kembali, Tuan Guru, kami belum paham masalah ini. Pertanyaan yang berbeda mempunyai jawaban yang sama. Ada apa ini wahai guru? Kemudian Imam Hasan Al-Basri tidak mau salah dalam menjawab pertanyaan lagi tuh. Pertanyaan yang ketiga, beliau mengambil hujjah, argumen, mengambil firman Allah dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12. Inilah Allah memberikan solusi jalan keluar bukan hanya terhadap murid-murid Imam Hasan Al-Basri, tapi tidak menutup kemungkinan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Allah memberikan solusi siapa hamba-hambanya yang mungkin saat itu bahkan saat ini terlilit dalam segala urusannya, terpasung dalam kehidupannya. Rasa-rasanya rezeki jauh tanpa mendekat dalam kehidupan. Rasa-rasanya kesulitan selalu membalut dalam kehidupan saya. Rumah tangga begini kocar-kacir, bangsa dan sebagainya. Timbul musibah di mana-mana. Ada apa ini? Ternyata Allah tidak tinggal diam. Allah memberikan satu solusi yang terbaik kepada hamba-hambanya. Tercatat dalam Al-Quran surat Nuh ayat berapa, Pak? Ayat ke-10 sampai ke-12. Ya, terbayang, Pak? Terbayang ayatnya? Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Mau tahu banget apa mau tahu bingit? Kalau mau tahu banget, jangan kemana-mana setelah yang satu ini, hanya di iNews TV bersama saya Imam Wahyudi, persembahan Proma, obat sakit mah. Dalam Al-Quran Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan kitab suci yang bebas dari intervensi bahkan investasi manusia. Produk utama langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak tinggal diam kepada siapapun hambanya yang beriman, apalagi yang beriman, yang bertauhid kuat dan kokoh, akidah yang mantap, akidah yang luar biasa. Allah berikan. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, bagi siapa yang ingin beristighfar, minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni kesalahan dan kedosaannya. Enggak cukup sampai di situ. Aku berikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambaku. Kemiskinan akan dirubah menjadi apa? Kekayaan yang datangnya berlimpah ruah. Enggak cukup manfaat dari istighfar di situ. Aku akan berikan keturunan yang banyak. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita doang, Pak. Percaya gak dengan ini firman Allah? Itu aja udah. Percaya gak dengan kalimat istighfar? Kenapa? Istighfar ini kan bukan hanya statusnya kita minta ampun, betul. Tapi di balik kalimat istighfar di sini, Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Saat ini kondisi luar biasa, Pak, di luar sana. Kadang-kadang Tuhan itu berlaku saat datang musibah, benar. Kalimat Allah berlaku saat musibah datang, baru berucap istighfar. Padahal istighfar ini sebelum datang musibah, datang atau tidak, tetap kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika datang musibah bertubi-tubi, Allah baru jadi dekat. Ketika musibah tanpa datang masih lama atau kita nggak tahu, Allah jauh di depan mata. Benar. Makanya kan ulama ngajarin, jangan jauh-jauh dari agama, jangan jauh-jauh dari ulama. Itu aja udah. Kalau jauh-jauh dari agama, tauhid akan apa? Kotor. Tauhid akan hilang. Mana tuh tadi?
Kita lihat saudara-saudara kita, bukan kita menyalahkan mereka, tapi apa? Inilah yang namanya teguran Allah. Tidak menutup kemungkinan satu babakan Allah angkat 10 meter airnya. Bisa jadi gak Pak? Bisa jadi gak? Bisa. Tadi kata gurika, kun fayakun. Ya, maka jadilah. Saat ini kita bisa lihat istighfar inilah yang kita belajar dari kehidupan. Dengan istighfar Allah ampuni kesalahan, betul. Tapi di luar itu, Masya Allah, dengan kita melazimkan istighfar yang kita jadikan amalan, yang jauh terasa dekat, yang susah menjadi mudah, yang pahit terasa manis. Kayak kopi gitu. Ya, hari ini nggak ada kopi ya? Nggak ada. Semuanya tuh dibungkus dalam kalimat istighfar. Nabi Allah Adam alaihissalam terusir dari surga, terpisah dengan istri tercinta, berikut kenikmatan yang ada di dalamnya karena beliau sifat kemanusiaan. Mohon maaf, kalau sifat kenabian tidak ada sifat sombong. Sifat kemanusiaan beliau terusir dari surga karena satu kesalahan, makan buah khuldi. Wafi bak diriwayat 350 tahun, bahkan wafi bak diriwayat 300 tahun. Beliau terusir dari surga, tertunduk aja. Selama 40 hari, 40 malam beliau sujud. Nggak pernah tengok ke atas, tengok kanan, tengok ke bahkan belakang. Kenapa? Saking malunya kepada Tuhannya. Punya kesalahan satu tuh. Malu banget. Kita kadang-kadang manusia punya salah. Ya, cengar-cengir, santai aja, turun dari mobil, di belakang tulisannya KPK begitu ya. Ya orang sono, ya itu senyum nyengir aja tuh. Nabi Ibrahim Pak pernah bohong kepada Tuhannya, padahal berbohong cuman apa? Bohong kebaikan. Beliau bohongnya cuman 4 kali Pak, padahal bohongnya kebaikan. Ditegur sama umatnya, ya Ibrahim, kenapa kau melamun, kau menangis? Aku baru saja bohongin Tuhanku, padahal bohong kebaikan. Nabi bohong kebaikan 4 kali berbohong. Nabi Ibrahim bingung Pak, bagaimana nanti aku akan mempertanggungjawabkan kebohonganku di hadapan Tuhanku. Nah kita bohongnya lebih daripada berapa? Santai aja kita. Inilah yang membuat apa? Ya, yang membuat murkanya alam, bukan Allah. Alam ini merupakan makhluknya Allah, tapi Allah tidak tinggal diam. Allah hadirkan yang namanya istighfar. 300 tahun Nabi Allah dipandu istighfar oleh Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Diterima taubatnya Nabi Adam. Tuh Nabi tuh gimana kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi Yunus kurang apa sih Pak? Naik perahu bocor, dilempar ke dasar lautan, ya ikan nun udah mangap ya tuh, nelen tuh Nabi Yunus. Ya tapi Allah nggak tinggal diam, dipandu Nabi Yunus dengan istighfarnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Dalam Al-Quran di sini ada 3 kegelapan, kegelapan dalam perut, kegelapan dalam kehidupan, kegelapan dalam malam. Ya inilah yang mungkin ya kita belum paham apa 3 kegelapan ini. Kalau kita bahas Pak, jam 8 baru selesai. Apalagi guru kita nih ahli tafsir. Perbanyaklah istighfar biar enggak gelap dalam kehidupan kita. Istighfar Nabi Yunus. Dibaca beliau dalam perut nun, tiba-tiba Pak, ini ikan perutnya enek. Tahu enek Pak? Akhirnya dilepein, dimuntahkan itu ya ke dasar lautan, ke dasar daratan. Selamatlah Nabi Allah Yunus alaihissalam dengan istighfarnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ini istighfar pada dahsyat banget tuh. Ya, enggak menunggu datangnya musibah, udah kita istighfar aja. Diajarkan tuh setiap sholat, ya sholat apa tuh sebelum kita sholat subuh, setelah kita ba'diyah subuh kita baca istighfar, kan begitu. Enggak 50 ya bahkan sampai 100. Astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu istighfar. Mendatangkan apa? Ya mendatangkan nilai rezeki kepada Allah. Allah rubah kehidupan kita tuh. Ya, satu cerita lagi Pak, Imam Ahmad bin Hanbal kurang apa sih? Beliau seorang ulama besar, terpandang keilmuannya luas ya bagaikan lautan mendalam. Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ingin apa?
ya ingin hijrah dah, maksudnya ya bukan pindah tempatnya. Ya kalau bahasa sekarang jalan-jalan gitu. Kalau bahasa jalan-jalan apa namanya Pak? Nah, healing. Beliau healing bukan satu kampung dia, nyebrang. Ya, dengan dalih dia pengen tahu apakah di sana banyak yang kenal dengan saya. Healing beliau. Ya, singkat cerita sampailah di salah satu daerah ya yang mungkin tandus kering kerontang, tapi airnya sangat banyak. Lihat wajah-wajah kusam semua. Dilihat wajah 1, 2, 3. Oh, ya saya baru kenal ini wajah dan dia belum pun mengenal saya. Alhamdulillah beliau bersyukur. Saat itu menepilah beliau ketika melaksanakan sholat zuhur di salah satu masjid yang sangat sederhana. Selesai sholat zuhur, berdoa, kemudian beliau rebahan. Tahu rebahan Pak? Kan enak tuh kalau habis sholat kita rebahan dah tuh. Ya, apalagi kan udah ada AC kan begitu. Ketika lagi rebahan, lagi istirahat, marbot datang. Oh, ini marbot jangan macam-macam marbot Pak. Ya, marbot datang, kumisnya kayak pagar kecamatan. Datang tuh ngusir Imam Hasan, Imam Ahmad. Ya, wahai tuan, jangan rebahan di sini, keluar sana, enggak bagus. Dalam hati beliau, alhamdulillah dia enggak kenal dengan nama saya. Dia bersyukur. Kalau zaman sekarang dibalik kali Pak ya. Enak aja, lu nggak kenal sama gua, no. Lu nggak kenal sama gua anak pancoran, no. Beliau nggak dikenal, bersyukur, beliau keluar Pak, keluar datu nggak langsung keluar gebrang, ya beliau senderan, ya di salah satu tiang, senderan aja sambil melihat kejauhan yang jauh di sana. Ini marbot kesel juga kali, ini orang udah diusir masih nyender aja, ya kan yang paling enak nyender kan Pak, iya Pak. Ya paling enak tuh nyender, paling aja dah nyender, tekuk blonjor tekuk. Didatang lagi sama marbot, tuan, aku katakan udah keluar. Ya, saya sholat keluar sana, dan di sini keluar itu Imam Ahmad bin Hanbal dengan senyum. Kalau kita model kayak gini, awas lontar loh. Keluarlah ke dalam, ya keluar pintu gerbang, tiba-tiba ada pedagang kopi Pak. Bahasa sekarang apa nih? Ya kopi susu warteg dah, warkop dah ya. Ada pedagang roti ya yang di dalamnya penuh dengan aneka macam dagangan. Melihat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau panggil, wahai fulan, sini menepi di kedai saya. Hampirilah ini Imam Ahmad kepada ini tukang ya kopi. Ya duduk tuan, saya mau tanya, tuan diusir ya? Iya. Oh, itu marbot yang paling galak di sini. Jangan macam-macam sama marbot Masjid Al-Makmur. Udah tuan di sini aja dah. Kayak rasa-rasanya tuan ini orang asing. Nah, ya saya baru lihat wajah tuan di sini. Tuan datang dari mana? Ya dari seberang yang jauh. Yaudah pasti tuan capek. Sekarang tuan mau minum apa? Kopi, susu, teh manis kan begitu. Pak mau minum apa Pak? Kopi, susu. Yaudah silakan. Ya saya cuma hanya minta teh manis aja. Nah disinilah gejolak yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal ketika melihat proses pekerjaan yang dilakukan oleh ini tukang kopi. Setiap kali dia mengambil barang, dia istighfar. Mengaduk itu yang namanya gula di dalam kopi, dalam air, ya istighfar. Mengambil ini istighfar. Tanda tanya besar ini Imam Ahmad bin Hanbal. Heran ini. Saya baru pertama kali ini dalam hati beliau melihat seorang yang berbuat sesuatu diiringi dengan istighfar. Ya. Setelah itu langsung dihidangkan, tuan, ya ini teh manisnya, ya ini rotinya, silakan. Saya akan melanjutkan pekerjaan. Maaf tuan, temani saya dulu. Saya ingin ngobrol. Enggak banyak-banyak, 4 mata aja. Urusan apa? Tanah ganjur. Urusan apa? Pokoknya ada yang saya ingin tanyakan. Bertanyalah Imam Ahmad bin Hanbal, tuan mohon maaf, mudah-mudahan tidak tersinggung. Saya tertarik dengan ucapan tuan. Saya lihat bibir tuan tidak pernah berhenti. Lisan tuan tidak pernah kering kerontang. Saya dengar setiap tuan mengambil sesuatu, tuan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Setiap kali tuan mengambil ini itu, tuan memantulkan istighfar. Anda luar biasa. Saya mau tanya, wahai pedagang, sudah berapa lamakah kau amalkan ini istighfar? Dan apa hasil yang kau dapatkan istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tersenyum nih Pak orang. Wahai tuan,
Saya mengamalkan ini istighfar enggak lama, 30 tahun lamanya. Masya Allah. Selama 30 tahun, betul Tuhan, selama 30 tahun ini kalimat istighfar enggak pernah lupus dalam lisan saya. Apa yang kau dapatkan dari Allah? Allah tidak mengurangi kadar rezeki saya. Setiap kali saya memiliki kesulitan, itu datang keberkahan dalam kehidupan saya. Setiap kaya memiliki kesulitan yang lain, saya cukup kedekat dengan Allah, pantulkan istighfar lewat tahajud dan lain sebagainya. Allah pun tidak menyia-nyiakan tentang kesulitan yang ada dalam kehidupan saya. Allah tambahkan itu semua. Saya tidak pernah merasa kekurangan. Tapi Tuhan, mohon maaf, ada satu yang sampai hari ini doa saya belum dikabulkan oleh Allah. Masya Allah, satu nih Pak. Saya cecer terus Tuhan. Saya cecer sampai hari ini. Saya beristighfar, minta ampun kepada Allah. Berdoa tidak pernah henti-hentinya. Saya minta kepada Allah, hari ini pun belum dikabulkan. Imam Ahmad ngomong, apa yang kau minta kepada Allah? Satu Tuhan, saya ingin dipertemukan dengan orang yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah Pak, ini yang membuat bulu Roma kita berdiri nih. Ya, dari Roma sampai Italia, Jerman, Perancis. Saya ingin bertemu dengan orang yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Betul Tuhan, swear Tuhan. Sama geledek kata anakku sekarang. Benar, apa yang kau inginkan ketika andai kata doamu dikabul oleh Allah, berjumpa dengan orang yang beriman Ahmad bin Hambal, saya akan berpeluk mesra. Saya minta dijadikan muridnya. Saya ingin belajar ketauhidan dan keilmuan kepada beliau. Kenapa? Beliau ini orang soleh, orang terpandang keilmuannya. Bangkitlah ini Imam Ahmad, diangkat itu kedua tangan sang penjual, wahai saudaraku yang soleh, doamu hari ini telah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Tidak sia-sia Allah mengutusku ke tempat ini, ternyata ingin berjumpa kepada murid pertamaku. Akulah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, dipeluk tuh Pak, peluk mesra banget. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, kalau benar engkau orangnya itu, aku akan berilmu, aku berguru kepadamu tentang ketauhidan. Alhamdulillah, inilah manfaatnya dari istighfar. Kalau kita yakin, insya Allah Pak, kesulitan yang mendera dalam kehidupan kita sedikit demi sedikit akan diangkat oleh Allah. Musibah yang sekarang mungkin kita lihat saudara kita, insya Allah kalau dia istighfar, bukan hanya istighfar lisan saja, tapi semua kembali kepada Allah, yakinlah di balik kesulitan pasti sebenarnya Allah berbeda dengan Allah berikan kepada mereka. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan lewat istighfar yang mungkin kita baca dan lain sebagainya, atau syairul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Pak Ustaz, kelamaan kepanjangan gak hafal, cari istighfar yang pendek. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Kepanjangan Pak Ustaz, ada lagi yang pendek, ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak apa Pak Ustaz, ada lagi ada astagfirullahaladzim, astagfirullah. Enggak sempat Pak Ustaz, astagfirullahaladzim. Kapan sempatnya kita? Mudah-mudahan istighfar tidak berlaku di majelis, di musola, di masjid, tapi terus kita pantulkan kalimat istighfar ini dimanapun kita berada, sampai nanti Allah menjemput diri kita ketika kita mengucapkan kalimat istighfar dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pentauhidan yang kuat mengkristal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.